memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Dewi Zetira dari kelas AK2. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi guna untuk memenuhi tugas kuliah atau MIP mata kuliah praktikum audit. Nah, di sini sebelum saya memaparkan materi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit sejarah atau klien yang akan dibahas pada materi tersebut. Nah, adapun klien yang akan kita bahas yaitu pada PT Peta. Nah, PT Peta ini didirikan pada tanggal 23 April 1984. Nah, PT Peta ini bergerak di bidang jual beli barang, khususnya menjual spring bed. Nah, perusahaan ini dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1984. PT Peta ini memperoleh barang dagang dari pemasok di Indonesia yang kemudian menjual kembali kepada pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk pada modul pertama, yaitu membahas tentang persiapan awal sebelum penugasan audit itu dilakukan. Nah, adapun persiapan awal yang dilakukan oleh seorang auditor sebelum melakukan proses audit atau memeriksa laporan keuangan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu adanya kertas kerja. Nah, kertas kerja ini meliputi 4 macam, yaitu yang pertama kertas kerja neraca, yang kedua kertas kerja laporan laba rugi, yang ketiga penelaahan analitis neraca, yang keempat penelaahan analitis laporan laba rugi. Nah, yang pertama yaitu kertas kerja neraca, terdiri dari 2, yaitu yang pertama aset, yang kedua utang ditambah modal. Nah, yang kedua yaitu kertas kerja laporan laba rugi. Nah, ini juga terdiri dari 2 aspek, yaitu yang pertama tentang laba rugi itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu perubahan modal. Yang ketiga dan yang keempat yaitu penelaahan analitis neraca dan laporan laba rugi. Nah, di sini kita akan menganalisis pos-pos di mana saja yang akan mengalami kenaikan atau penurunan tahun sebelumnya atau tahun yang akan berjalan. Contohnya pada klien kita ini si PT Peta, kita akan mengaudit laporan keuangan pada tahun 2019. Jadi, rumus untuk menghitung persentase kenaikan atau penurunan yang ada pada laporan keuangan yaitu nilai di tahun 2019 dikurangi dengan nilai pada tahun 2018. Oke, langkah kedua proses mengaudit yaitu kita sebagai seorang auditor harus menyiapkan yang namanya surat perikatan atau proposal audit. Nah, pada kali ini berisi tentang persetujuan si klien, dalam hal ini klien kita yaitu pada PT Peta dengan kantor akuntan publik. Nah, langkah ketiga dalam proses mengaudit yaitu kita harus merencanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan. Nah, akan tetapi bukan hanya sekedar merencanakan hal tersebut, akan tetapi kita harus mewujudkan dalam bisa jadi dalam bentuk hard copy. Nah, hard copy ini yang dimaksud yaitu akan saya tampilkan pada di sebelah saya. Jadi, yang dapat saya simpulkan pada modul pertama ini yaitu kita sebagai seorang auditor hanya memindah-mindahkan nilai yang ada pada laporan laba rugi pada si PT Peta ini, kemudian dipindahkan ke kertas kerjanya kita sebagai auditor. Nah, selanjutnya modul kedua yaitu berisi tentang siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Nah, adapun tujuan audit yaitu meyakinkan bahwa yang pertama piutang usaha. Piutang usaha di sini tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan.
Yang kedua, semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat di dalam pisah batas. Yang ketiga, mencadangkan piutang usaha tak tertagih atau penghapusan piutang yang telah dinilai dengan cukup memadai. Yang kedua yaitu penjualan. Nah, penjualan di sini yaitu hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan itu sendiri. Yang kedua, semua hasil penjualan yang telah dicatat dengan akurat, lengkap dan tepat, akan tetapi dengan dipisah batas. Yang ketiga, hasil penjualan itu sendiri telah diklarifikasi dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran piutang usaha dan penjualan. Nah, untuk memulai suatu pengujian kewajaran terhadap piutang usaha dan penjualan, maka kita harus mendapatkan semua daftar piutang usaha. Nah, daftar piutang usaha tersebut terdiri dari nama, alamat pelanggan, nomor bukti, dan tanggal bahkan jumlahnya. Nah, setelah itu kita akan mencocokkan dengan saldo yang ada di buku besar. Dan setelah itu kita harus menguji kebenaran piutang yang akan diakui. Maka kita akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan, dan setelah itu kita akan memberikan pendapat dari kewajaran saldo piutang tersebut. Nah, pada modul tersebut ada salah satu contoh hasil konfirmasi dengan jawaban yang tidak cocok. Nah, salah satunya yaitu pada PT Horas yang mengatakan bahwa, saya bacakan pada modul ya, saldo piutang pada PT Peta perusahaan pada tanggal sekian sebesar 124.750 dengan hasil jawaban yang tidak cocok. Mereka mempunyai alasan kenapa mengungkapkan atau mengirimkan jawaban tidak cocok, yaitu karena mereka hanya berhutang sebesar 18.875.000 dan karena pesanan mereka pada tanggal sekian belum diterima sampai pada akhir tahun. Jadi akan ada 3 kategori jawaban, yaitu yang pertama CB, maksudnya yaitu kita akan menerima jawaban dari si customer tersebut dengan konfirmasi yang cocok. Sedangkan yang kedua RD, yaitu maksudnya jawaban si customer itu tidak sesuai atau tidak cocok dengan hasil konfirmasi yang kita kirimkan pada si customer tersebut. Nah, yang ketiga yaitu NR, yaitu tidak ada jawaban dari surat konfirmasi yang kita kirimkan kepada si customer tersebut. Konfirmasi tersebut mungkin saja ada customer yang akan mengirimkan jawaban dengan hasil konfirmasi yang tidak cocok atau cocok, dan bahkan ada juga customer yang tidak akan mengirimkan jawaban hasil konfirmasi tersebut. Nah, tugas kita di sana yaitu kita akan menelaah kembali apa yang salah dengan surat konfirmasi yang kita kirimkan kepada si customer tersebut. Dari pengakuan tersebut, PT Peta dan PT Horas itu kita ketahui berbeda. Jadi, tugas kita yaitu untuk menelaah kembali apa yang membedakan atau apa yang tidak cocok dari hasil konfirmasi tersebut. Nah, kita dapatkan bahwa hasil konfirmasi tersebut mengatakan bahwa PT Peta itu mempunyai piutang sebesar 124.475. Nah, sedangkan PT Horas memiliki piutang sebesar 18.875. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa selisih yang membedakan antara kedua perusahaan tersebut. Selisihnya yaitu sebesar 105.600.000. Yang kedua ini, dalam menyelesaikan proses audit di siklus penjualan, kita hanya memindahkan tabel ringkasan dari hasil konfirmasi sebelumnya
dalam bentuk persentase. Nah, pada tabel di samping saya yaitu cara untuk menghitung persentasenya, di mana dengan menggunakan rumus yaitu jumlah rupiahnya dibagi dengan total piutang dikali dengan 100%. Langkah terakhir dalam menyelesaikan proses audit di siklus penjualan yaitu kita tinggal mengecek bukti-bukti dokumen untuk atau bisa dikatakan dengan pengakuan piutang untuk mendekati akun real. Jadi kita hanya mengisi atau mencentang pada tabel transaksi piutang dan penjualan seperti saya tampilkan pada di sebelah saya. Nah, baiklah, itulah tadi pemaparan singkat dari materi saya. Mohon dan lebihnya dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.